Oke, jumpa lagi di Opini Budiman. Membaca harian Kompas terbitan Selasa 16 Mei 2023, ada tulisan dengan judul besar, Karpet Merah untuk Kerabat. Harian ini memang menyoroti beberapa kerabat pimpinan partai politik yang kemudian nyalek untuk pemilu 2024. Kalau mereka terpilih, tentunya mereka akan menjadi anggota DPR. Artinya, mereka, para kerabat, dan juga para pesohor, para artis itu akan mewakili kita-kita semua. Mewakili aspirasi kita, mewakili kegundahan kita, melihat jalan rusak, melihat korupsi yang terus merajalela. Aspirasi itu tentunya akan ditangkap oleh para pesohor, oleh para kerabat dari pimpinan partai politik. Di Kompas kita melihat ada nama Bingka Hapsari, putri dari Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Ada nama Atalia Kamil, istri Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil. Ada juga Yane Ardian, istri dari Ketua DPP PAN Bima Arya. Ada juga Titik Prabowo, mantan istri Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ada juga Putri Sulia Savitri, putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Nah, selain para kerabat dari pimpinan partai politik, ada juga nama-nama artis, nama-nama pesohor. Saya coba kutip dari kompas.com, hampir semua partai politik menempatkan para pesohor artis sebagai daftar caleg. Sebut saja ada Krisdayanti yang sudah menjadi anggota DPR, Harvey Maleholo, Once Mekel, Denny Cagur itu dari PDIP. Dari Gerindra nanti akan ada nama Ahmad Dhani, Melly Guslau, Rachel Meriam. Dari PKB ada nama Tommy Kurniawan, Iyeth Bustami. Dari Nasdem ada nama Reza Artemevia, Choky Sitohang. Dari PKS ada nama Narji. Dari Demokrat ada Dede Yusuf, Ingrid Kansil. Dari PAN ada Eko Patrio dan Pasha Ungu. Itu sekedar menyebut nama-nama. Pertanyaannya adalah apakah ada yang salah? Enggak ada yang salah dengan perekrutan model demikian. Mereka juga punya hak untuk berpartisipasi dalam politik menjadi calon anggota legislatif. Tapi juga hak rakyat untuk memilih atau juga tidak memilih. Sebagai rakyat tentunya kita hanya bisa berharap agar para caleg betul-betul bisa menyuarakan kepentingan publik, kepentingan rakyat yang menjerit karena korupsi yang terus merajalela, karena jalanan-jalanan yang rusak, kesenjangan sosial yang demikian menganga. Apakah mereka kemudian bisa menjawab aspirasi publik itu? Kalau dari merujuk kepada hasil sejumlah lembaga survei, tingkat kepercayaan publik pada DPR ini paling rendah dibandingkan dengan lembaga negara lain. Nah, para caleg kalau nanti mereka terpilih menjadi anggota DPR, mereka itu menjadi elected office. Elected office itu artinya mereka itu dipilih oleh rakyat, dibayar dari pajak rakyat, dan diminta untuk berbicara dan terus berbicara mewakili rakyat, mewakili konstituen yang mengantarkan mereka ke Senayan. Jadi perhatiannya adalah kepada rakyat yang diwakilinya, tidak sepenuhnya kepada ketua umum partai politik. Pekerjaan DPR itu namanya parler dalam bahasa Perancis yang artinya adalah berbicara. Berbicara apa? Berbicara dalam rapat-rapat DPR itu berbeda dengan berbicara di televisi, berbicara di sinetron atau drama atau di panggung hiburan. Berbicara di DPR itu semacam exertion of power, mengolah kekuasaan, mengerjakan kekuasaan untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau tujuannya demikian menjadi gagal paham kalau ada anggota DPR yang kemudian diam saja di DPR, duduk saja di DPR, hampir tidak pernah terdengar suaranya dan hanya menjadi alat atau menjadi semacam petugas dari ketua umum partai politik. Anggota DPR juga harus punya kuasa wicara atau the power of speech untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Itulah esensi dari anggota DPR. Mereka harus punya compassion terhadap apa yang dirasakan oleh kita ini sebagai rakyat biasa, memiliki
political sensitivity, ya, sensibilitas politik, dan juga mempunyai kemampuan teknis. Jadi tidak mudah sebenarnya menjadi anggota DPR. Kemampuan teknis untuk menyusun anggaran, kemampuan teknis untuk membuat undang-undang, menjadi legal drafter, kemampuan juga untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan anggota DPR. Nah, kalau publik kemudian kecewa dengan anggota DPR, bagi saya wajar-wajar saja. Coba saja lihat menurut sejumlah lembaga survei tingkat kepercayaan publik terhadap DPR itu berada yang titik terendah. Coba lihat kasus Lampung. Bagaimana jalanan di Lampung yang begitu rusak, tidak pernah diperbaiki, baru kemudian heboh ketika seorang TikToker bersuara menceritakan betapa dahsyatnya kerusakan jalan di Lampung sampai Presiden Jokowi kemudian datang ke Lampung. Pertanyaannya adalah, kemana anggota DPR dari daerah pemilihan Lampung? Kok tidak terdengar suaranya? Kemana anggota DPRD Provinsi Lampung? Kok nggak juga terdengar suaranya? Kemana juga anggota Dewan Perwakilan Daerah atau senator-senator, 4 senator dari Provinsi Lampung yang ada di Senayan? Kenapa juga tidak terdengar suaranya? Sampai kemudian seorang TikToker yang kemudian membuat konten di YouTube dan kemudian menarik perhatian. Ini artinya bahwa DPR itu kemudian nggak berfungsi untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan publik bagi rakyat. Tentunya ini adalah pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat. Nah, publik tentunya berharap, kita tentunya berharap dengan kerabat-kerabat pimpinan partai politik, dengan para artis, para pesohor, selain para politisi yang nanti akan mengisi Senayan, mereka lebih peka terhadap kegelisahan rakyat, dan mereka berani mengolah kekuasaan, berani mengerjakan kekuasaan, berani menyuarakan cerita-cerita publik, agar suara-suara publik itu kemudian tersalurkan melalui panggung-panggung politik di DPR. Korupsi merajalela, kehancuran ekologi terjadi di mana-mana, kesenjangan sosial akibat ketamakan elit juga terjadi. Suara-suara itulah yang seharusnya disuarakan oleh mereka dengan compassion, dengan empathy, menyuarakan suara-suara publik. Harapannya para kerabat-kerabat pimpinan partai politik yang tentunya punya privilege, artis-artis yang tentunya sudah cukup populer bisa menyuarakan kehendak-kehendak itu, kehendak rakyat yang pernah tidak tersuarakan. Jika tidak, ya kemudian publik hanya bisa berharap, sayang saja mereka menjadi anggota DPR, tapi tidak bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan dari rakyat.